Ibu mau berdiri apa ya? Sudah mulai. Berdiri ya, ibu suka berdiri. Duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Asyhadu وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orangnya banyak tapi nggak kompak. Sekali lagi yang jawab salam, mudah-mudahan hutangnya lunas. Rumahnya punya hutang semua. Yang jawab salam mudah-mudahan nantinya husnul khotimah. Yang jawab salam mudah-mudahan yang belum dapat jodohnya ganteng kayak Pak Ustadz Roni. Amin. Amin ya robbal. Yang belum punya jodoh, jawab salam itu hukumnya wajib perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, cuma gara-gara jawab salam. Jawab salam sekali lagi, kita sama-sama nanti berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ma'ala bil-ittihad wal intisam bi hablillahi al-matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي ini yang di situ bisa ke depan, kita ngumpul bareng-bareng, yang jauh merapat, yang dekat mendekat, ya, biar kita mohon maaf Pak Kiai, saya buntutin. Yang terhormat, yang saya hormati Ketua Paguyuban orang tua saya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau panjang umur. Ya, yang lain udah pada mati, tinggal beliau doang. Yang saya hormati Bapak Ustaz Dandan, yang beliau ketua seksi rohani dan acara pada malam hari ini. Dan yang saya hormati para guru, para alim, para kiai, para hujjah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa izin dan hormat saya. Bil khusus keluarga besar perumahan Berlian 3, mudah-mudahan malam ini menjadi saksi bahwa kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. La yaqutu taubah, apabila ada suatu kaum yang syukurun Allah Ta'ala, kumpul menyebut asma Allah Ta'ala, illal khafasatumul malaikah, Allah akan menurunkan malaikatnya, wa ghasyatumur rahmah, dan Allah juga memberikan rahmat kepada kita semua. Ini malam kita semua kumpul di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan saya hormati aparatur pemerintahan, Bapak RW yang hadir, yang ini masih Paguyuban, mudah-mudahan nanti berlanjut di RT dan RW, warganya rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kumpul pada malam hari ini bukan hanya mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diakui sama baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini malam sebenarnya udah maulid, Pak Ustaz Roni nggak perlu ceramah sebenarnya. Tadi teman-teman hadrah udah luar biasa, udah baca maulid. Ini malam juga udah ngaji, tadi Ustaz Danan udah baca Quran. Kita kumpul di tempat yang cuma mengharapkan satu, apa? Lillahi ta'ala. Ini yang hari ini nyumbang buat acara pada malam hari ini. Jangan takut, Allah datang sore, Allah gak akan pernah tidur. Allah tahu yang nyumbang kita semua, mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kudu semangat kalau buat beginian mah. Setuju? Rumahnya lemas banget ini kita. Panitia kayaknya lemas banget. Ini maulid jadi saksi kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh kecil nih. Yang namanya Pak Ustadz Roni atau yang namanya Pak Ustadz Danan, ya, itu tunjukin yang mana orangnya, kita nggak bisa sebutin. Contoh, tuh kameranya bisa dibikin landscape nggak? Jangan portrait, karena kalau masuk YouTube bentuknya landscape. Nanti kita masuk YouTube ya, buka YouTube saya Roni Al Aswadi, jadi bisa lihat ceramah dan video saya. Ya, jangan lupa di like dan subscribe. Kenapa saya bilang kita gak berhak menentukan diri kita siapa? Coba introspeksi diri kita masing-masing. Yang namanya Pak Ustadz Roni yang mana? Bu, Ibu Sahana Mina.
Ibu lagi hamil. Subhanallah, mudah-mudahan anaknya soleh. Amin ya. Kalau cowok soleh, kalau cewek solehah. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Bu, namina saha? Desi. Tunjukin ke orang yang namanya Desi yang mana? Ayo. Coba yang namanya Desi. Kita nunjuk ini namanya Dada. Allah udah kasih nama dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kita tunjuk ini mata, Allah udah kasih nama. Kita tunjuk ini kaki, Allah udah kasih nama. Kita tunjuk ini perut, Allah juga udah kasih nama. Terus apa yang mau kita cari, Pak? Kita nggak berhak menentukan diri kita siapa. Di dalam diri kita ada Allah yang sebenarnya. Jadi yang di hari ini udah nyumbang buat maulid, jangan takut. Allah tahu apa yang kita lakukan. Teruslah berbuat baik sampai tidak merasa lebih baik. Teruslah beramal sampai tidak merasa lebih soleh. Teruslah beribadah sampai tidak merasa lebih alim. Karena kalau sudah merasa kita sama juga sama iblis tuh. Iblis itu taat ibadah. Setuju? Setuju. Kita kudu benar-benar ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Tahu ya? Surat Al-Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas tapi nggak ada diksi ikhlas di dalamnya. Coba baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nggak ada qul huwallahul ikhlas, nggak ada. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada diksi ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada diksi ikhlas tapi namanya surat Al-Ikhlas. Tapi di surat An-Nas ada nasnya. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin, ada nasnya. Artinya apa? Kalau kita ikhlas karena Allah nggak perlu disebutin namanya. Ada yang membuat maulid 1 juta, bilang ke panitia sebutin namanya hamba Allah. Cakep nggak? Cakep. Disebutin sama panitia. Alhamdulillah maulid kali ini kita dapat donatur. Dapat donatur berapa? 1 juta rupiah dari hamba Allah. Hamba Allahnya datang, Pak. Tiba-tiba ngomong sama teman sebelahnya. Tahu nggak hamba Allah siapa? Emang siapa? Udah bagus banget bilangnya hamba Allah, diuji, digoda sama setan. Bilang sama temannya, tahu nggak hamba Allah siapa? Nggak usah. Itu mah bukan ikhlas. Ikhlas mah nggak perlu disebutin, Pak. Ikhlas itu cukup kita sama Allah aja ya. Tahu manusia nggak boleh, tahu orang lain nggak perlu, tahu kita nyumbang tangan kanan di depan, tangan kiri nggak boleh ngelihat. Bahasanya begitu, Bu. Ya, makanya siapapun yang nyumbang hari ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkah. Karena yang mau masuk surga bukan hanya kita, Bu. Yang mau masuk surga itu binatang dan tumbuhan juga mau masuk surganya Allah. Lewat mana? Lewat makanan yang kita makan hari ini, yang didoakan sama kita hari ini, lewat wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh Argentina Singarto Parna Palestina. Larangannya ngaji serius amat ya. Ya Bu, kita kudu ikhlas. Pak Ustadz, ini momen maulid meneladani sunnah Rasulullah SAW sebagai spirit untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah antar warga. Ini udah cakep banget acara diterusin. Namanya maulidan, tahlilan, semuanya yasinan, yang ujungnya ada an-annya. Itu menjaga silaturahim kita. Jangan kita ngerasa eksklusif sendiri, nggak mau gabung sama yang namanya kebiasaan-kebiasaan kita pada malam hari ini. Betul? Ya, pokoknya kita maulidan,
Pokoknya kita tahlilan, Pak Ustaz, tahlilan mana dalilnya? Tadi udah disebutin, la yamutu qaumun, apabila datang suatu kaum yazkurullah taala, menyebut asma Allah taala, illal khafatstumul malaikah, Allah akan menurunkan malaikatnya, wa ghasiyatumur rahmah, dan memberikan rahmat kepada kita semua. Itu subhanallah. Jangan ada yang bilang bid'ah, jangan bilang maulid bid'ah. Kita ngomong maulid bid'ah, anak kita ulang tahun ajaran siapa? Happy birthday to you, happy birthday to you, itu kan maulidan juga sama. Dan orang yang pertama merayakan maulid itu baginda Nabi sendiri, lewat apa? Lewat puasa sunnahnya. Karena beliau lahirnya hari Senin, maka beliau puasa Senin Kamis, itu lagi maulid dengan maulidnya. Dan kita umatnya hari ini subhanallah, kita merayakan maulid, bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jaminan kita beruntung, Bu, jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya masuk surga. Mau masuk surga? Mau ibu mau masuk surga, Bu? Bu, romannya serius amat yang nguruin anak. Ya. Mau masuk surga, Bu? Syaratnya satu, ya, mati dulu. Kagak mati lu nggak bisa masuk. Ya. Syaratnya satu, Bu. Syaratnya kudu takwa. Apa, Pak Ustaz? Takwa, apa itu takwa? Takwa menjalani, berusaha sekuat tenaga menjalani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kuncinya satu. Pak Ustaz, saya umatnya baginda Nabi, Pak Ustaz, tapi saya nggak sholat, gimana? Masuk surga. Alhamdulillah. Lah kenapa kok bisa begitu, Pak Ustaz? Rasulullah, Pak, waktu mau dicabut nyawanya sama sakaratul maut sama malaikat Israel, itu cuma minta satu sama Allah, apa? Ummati, yang diminta sama baginda Nabi. Kita nih, Bu, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad nggak ngomong ahlihi, Nabi Muhammad juga nggak ngomong wasahbihi, nggak diomongin sahabatnya. Tapi yang diminta sama baginda Nabi, kita duluan, Bu, yang disebutin ummati sampai 3 kali. Rasulullah mau dicabut nyawanya, minta sama Allah, cuman minta umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga. Amin ya robbal. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi. Wasilahnya cuma satu, Bu, cuma baginda Nabi. Nggak ada wasilah apapun yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Maka jangan sombong yang hari ini jadi orang kaya, apalagi yang hari ini ngerasa paling mampu. Jangan sombong, semua cuman titipan. Apa yang kita makan hari ini, Bu, yang dimakan hari ini, kalau kita tahu ujungnya mau dimakan nggak? Makanan yang kita makan, baik yang halal sama yang haram, kalau kita tahu ujungnya mau dimakan nggak? Ujungnya cuman kotoran. Dan yang kita minum hari ini, baik yang halal dan yang haram, kalau kita tahu ujungnya nggak mau kita minum apa? Air kencing, Bu. Baju yang kita pakai hari ini yang merasa paling bagus, mungkin bajunya harganya 400.000, itu gamis kreditan belum dibayar, belum lunas, itu dipanggil sama Allah 2 tahun kemudian bajunya jadi topo. Terus apa yang mau dibanggain? Apa yang mau disombongin? Nggak ada. Maka mulai hari ini tanamkan di dalam hati kita kudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau sudah yang pertama takwa, yang kedua kita harus belajar ikhlas. Apapun kalau ikhlas, tenang, Bu. Yang hari ini orang syukur jadi Jawa, itu sunnah yang sebenarnya.
Tadi saya lihat ada yang pakai belangkang, mana tadi? Ya. Orang Jawa bangga dengan kejawaannya, itu adalah menjaga kearifan lokal, dan menjaga kearifan lokal adalah sunnah. Ya. Yang orang Sunda pakai baju Sundanya, yang orang Padang pakai baju Padangnya, yang orang Batak pakai baju Bataknya. Kita bersyukur karena yang mau kita lahir sebagai orang Jawa, maunya kita apa maunya Allah? Allah. Kita kan awalnya nggak ada, diadakan sama Allah yang Maha Ada, dan akan kembali nggak ada. Jadi kita mah nggak ada, Pak. Kita nggak ada. Jadi jangan pernah mengada-ngada. Awalnya kita nggak ada, kan kita sebelum sekarang alam dunia, kita ada di alam rahim. Sebelum di alam rahim, di alam ruh. Jadi kita ini nggak ada. Yang hari ini merasa ada, yang hari ini merasa punya, itu semua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita nggak ada, diadakan sama Allah yang Maha Ada, dan akan kembali nggak ada. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ayat kematian sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat kesadaran, sadar kita ini milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Ya lo kan kita mau hidup di sini terus, Pak. Di perumahan Gedin luas tanah berapa? 84. Ya lo kan kita tidur 84 meter itu kita tidurin semua? Enggak. Paling banter 1,5 meter kita tidurin. Punya piring di rumah sampai berlusin-lusin, makan piringan lusin-lusinnya kita makan semuanya. Ya. Yang rumah tangganya, kota keluarganya ada 4, pakai piringnya cuma 4. Taruh di berapa? Sama piring-piringnya masukin. Ya. Jadi nggak boleh sombong. Kudu kita bisa menjaga yang ini. Contohnya mewujudkan ukhuwah Islamiyah, kita kudu sama-sama bersatu, Bu. Tanda baik. Ya. Kudu bersatu, ya. Jadi kalau kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama takwa, yang kedua ikhlas, maka mulai hari ini sadari diri kita ini nggak punya apa-apa. Coba kalau udah sakaratul maut, Bu, ini yang hari ini umurnya udah 62 tahun 11 bulan 23 jam, berarti tinggal 1 jam lagi, udah banyak-banyak istighfar. Kenapa Pak Ustadz? Lah bagian kayaknya apa nggak dibawa, Bu? Istri cantik, lo kan lakinya mati, istrinya ngikut. Ya, goroh. Katanya cinta sehidup semati di bawah pohon kecapi, giliran laki mati sedih begini, tapi ngeliat bujang. Ya. Bapak juga gitu, bininya mati. Ya. Alhamdulillah tahlilan 7 hari 7 malam hadir, sedih banget. Ditanya sama Pak Ustadz, Pak, kenapa sedih Pak Ustadz? Istri saya luar biasa sayang sama Pak Ustadz. Lah beneran sayang banget Pak Ustadz. Saya bangun di Cipok, sama bininya, dibangunin sholat subuh. Bangunin laki mah kudu dicium. Ini mau bangunin laki pakai sapu, emang haram jadah. Bangunin pakai adab, laki itu imam apa? Pemimpin kudu punya adab sama laki. Minimal kalau bangunin laki mah dengan bahasa kasih sayang, dicipok, dicium keningnya. Abang menjadi imam, katanya abang mau nemenin saya masuk surganya Allah. Abang bangun dan kita sholat tahajud sama-sama. Ya, insya Allah. Nggak bangun juga Pak Ustadz, bibirnya lu cium. Pak Ustadz bau gigi. Ya.
mau bau jigong juga suami kita mah halal. Mau ganteng kayak apapun artis yang ada di TV itu semua haram. Mau cantik apapun selebritas kita itu juga semuanya haram. Halal. Siapa tuh? Belum pernah ditabrakin dari jalan ya. Ya tadi ada anak ditanya lahirnya Nabi tanggal berapa Neng, tadi dijawab tanggal 12 Oktober. Guru ngaji apa sih? Guru ngajinya mana guru ngaji ya? Kagak percaya. Kalau percaya Pak Ustaz nggak ngajakin. Lo 12 Oktober. Ayo kita belajar. Muhammad bin Abdullah, ikutin. Muhammad bin Abdullah. Dah hafal? Muhammad bin Abdullah. Barang-barang itu susah banget ya. Orang sini susah aku. Berantem mulu bawaannya. Sebutin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Murrah bin Kinanah bin Mudriga bin Ilyas bin Budar bin Nadar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Apa? Ulang. Itu berapa tahun seperti itu? Ketawa cukup sekali. Ketawa boros banget. Kalau bin Ismail apa? Oh, Pak Ustaz, saya juga hafal bin Ibrahim. Kenapa? Bapak saya. Ya, kudu hafal. Kita kudu belajar nasab sama sanad. Kita kudu punya guru juga yang bernasab dan bersanad. Jangan kita punya guru itu apa? Yang digugu dan ditiru. Yang digugu apanya Pak Ustadz? Yang digugu ucapannya. Ya. Yang ditiru apanya? Tingkah lakunya. Makanya jadi guru berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, anak muda pemimpin. Pak Ustadz, pemimpin. Anak muda pemimpin buat dirinya sendiri. Kalau bapak-bapak, Pak, tanggung jawab kita berat, Pak, itu ada yang ngadep sono ya? Emang yang ceramah di sono? Deh. Orang mana itu? Tanggung jawab jadi lelaki berat. Kenapa? Seorang istri nggak akan diminta pertanggungjawabannya atas dosa laki. Enggak. Lakinya main gaple, lakinya main cewek, lakinya main begitu-gituan, itu bini nggak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tapi anak istri kita nggak sholat, Pak. Ketika akad sama waktu nikah kemarin sebenarnya mau ngomong begini, mulai saat ini surga dan neraka anak buah tanggung jawab lu tong. Itu kata bapaknya si perempuan. Maka nih perempuan jangan ngelawan sama laki, karena laki adalah imam. Ya, laki juga jangan semena-mena sama perempuan. Kalau ngomong suka nyakitin, ngomong mah kudu halus sama bininya kulitnya hitam, jangan dipanggil tem. Ya. Udah mentang-mentang bininya dipanggilnya black sama black nggak boleh. Ya. Tiru Rasulullah kalau manggil istrinya ya Humairah, cakep nggak? Cakep. Lemang bininya cakep, lalu milih bini. Ya. Manggilnya dengan kasih sayang, jangan sampai si perempuan sakit hatinya, Pak, gara-gara mulut kita, Pak.
Masak, udah kita masakin, tiba-tiba nggak dimakan, sakit. Habis dimakan karena keasinan dilepain, dasar perempuan gak bisa masak. Gitu. Ya, kata si perempuan pur ngomong begini, nyanyi lagunya Rita Sugiarto. Nyanyi di dapur. Seram-seram perbuatanmu, tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Begitu kata si ibu. Nah, sama. Ya. Pak Ustadz bisa nyanyi. Saya kebetulan saya juara nyanyi, juara 1, pesertanya 3. Yang pertama nyebur got, yang kedua salah jalan, yang ketiga saya doang tampil langsung menang. Udah Pak Ustadz. Tapi yang mau dengar suara saya bisa lihat di YouTube ya. Ya, ini gini-gini Ustadz YouTuber. Ya, ya saya juga lagi bangun pesantren Darul Azmi di Desa Rawalembang Cibinong buat anak-anak yatim dan duafa gratis. Ya, ya doain mudah-mudahan berkah, amin. Saya juga punya yayasan Gria Tapil Yatim, makanya tadi nih hari ini udah cakep banget. Kita udah ngaji juga, udah maulid juga, udah sedekah. Nah, ini makanan sedekah. Ini makanan jadi saksi pun nanti siapapun yang nyumbang itu akan jadi saksi di surganya Allah. Kalau bulan pernah nyumbang di acara maulid. Karena saya bilang kenapa yang masuk surga itu bukan kita doang kan Pak. Ada 3 ayat. Yang pertama ada ayat kauniyah. Apa itu Pak Ustadz? Alam semesta. Pohonan juga pengen masuk surga lewat apa? Ketika pohonan itu dimakan sama orang yang soleh, dia ngikut sama orang soleh, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak Soleh ada? Subhanallah. Ya. Yang pertama ayat kauniyah artinya alam semesta. Yang kedua adalah ayat Qur'aniyah. Apa tuh Pak Ustadz? Tadi dibaca sama Ustadz Dana. Ya, ayat Qur'aniyah adalah yang kita baca apa? Ya, Yasin, Al-Fatihah. Ayat Quran itu semua adalah ayat-ayatnya Allah. Yang terakhir adalah ayat insaniyah. Apa itu Pak Ustadz? Nih kita manusia nih, semua kita adalah ayat insaniyahnya Allah. Kita ini adalah ayat-ayatnya Allah. Maka nggak boleh menghina sesama manusia. Pak Ustadz saya dibilangin pesek Pak Ustadz. Kenapa? Memang saya pesek, dipesek orang pesek beruntung. Adanya orang mancung karena ada orang pesek. Lah coba mancung semua, nggak kelihatan Pak mancungnya. Justru adanya orang pesek bersyukur tuh mancung kelihatan. Pak Ustadz saya juga dikatain hitam Pak Ustadz, bersyukur. Lah kalau dibilang putih baru kita marah. Emang hitam dibilang hitam marah. Emang dasar hitam alhamdulillah. Tapi jangan gini-gini juga ciptaan Allah. Kalau kita dihina berarti kita juga menghina Allah. Ya, nggak boleh. Ya, Pak Ustadz saya hitam Pak Ustadz, alhamdulillah adanya orang hitam orang putih kelihatan Pak. Coba semuanya putih semua. Kira-kira gimana? Kelihatan nggak kalau nggak ada yang hitam? Nggak kelihatan. Pak Ustadz saya punya masalah nih Pak Ustadz. Saya di komplek ini paling jelek Pak Ustadz. Sedangkan teman-teman saya ganteng semua. Gimana Pak Ustadz? Gampang Pak. Ibu bergaulnya sama yang paling jelek. Maka ibu jadi paling cakep. Ya. Apapun itu kita nggak boleh menghina. Apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Kita nggak boleh menghina. Ya. Termasuk sama orang Kristen pun kita nggak boleh. Ya. Kita harus gotong royong untuk urusan dunia. Kita bergotong royong untuk urusan dunia. Siapapun agamanya kita rangkul sama-sama. Tapi urusannya akhirat itu beda. Lakum dinukum waliyadi.
Ya, jadi kudu jelas ya. Yang pertama tadi kita udah belajar takwa, yang kedua kita udah belajar ikhlas, yang ketiga tadi kita udah belajar mengenal nama ayat-ayat Allah, dan kita nggak boleh menghina ya. Kenapa nggak boleh menghina? Karena di dalam diri kita sendiri itu adalah ada ayat-ayatnya Allah. Orang yang suka menghina berarti dia sedang menghina Allah. Pak Ustadz, Angkon gimana ceritanya? Kebetulan saya di LDNU Kecamatan Gunung Sindur. Rumah saya di Gria Indah Serpong, Bu. Jadi kalau ibu mampir ke Pasar Terumpung, bek kanan ada rumah Pak Ustadz Roni, Blok T1 nomor 48. Yang mau mampir monggo silakan ke rumah saya dekat Masjid Al Ikhlas. Ini saya ngerasain banget di perumahan GIS dulu kayak gini, Bu. Belum ada RT kita bikin paguyuban. Kita semua kompak nanti sama-sama. Tadi Pak Ustadz Danang cerita mau bangun masjid, amin ya robbal. Yang kompak, Bu, jangan pernah takut. Saya di komplek, Bu, di Aliklas itu bangun masjid, anggaran biayanya itu 680 juta, dibagi satu kakak 150.000 satu bulan. Itu ridho ikhlas, Bu, kita jalanin. Panitia bikin kencelengan, bikin kelompok, ditaruh di setiap warung kotak amal. Itu kita kumpulin, Bu, sebulan bisa 18 juta. Ditambah dari yang iuran, yang mampu 150 silakan, yang mampu 100.000 silakan, yang mampu 50.000 silakan, yang mampu 20.000 juga silakan. Kita bikin kupon, Pak Ustaz. Jangan takut. Orang Islam kudu bangga ya. Orang Islam harus kompak, kudu bangun masjid. Siapa yang bangun masjid akan dibangunkan rumahnya nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, nggak usah takut. Sekarang kalau ibu ke Masjid Al Ikhlas, bukan Blok T ke Gria Indah Serpong, itu ada Masjid Al Ikhlas, saya ketua pembangunannya. Saya ketua DKM-nya. Periode kedua saya turun, saya di belakang layar, yang lain maju. Itu gunanya kepemimpinan. Yang ngawalin model kita kayak gini susah. Ya. Jadi tolong didukung. Bapak-bapak kita, orang tua kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ibu-ibu kita yang sedang mengadakan kebaikan, jangan digedekin, kudu didukung. Ini semua ngajak kebaikan, dan kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan, dan balasannya itu nggak di dunia, Pak. Emang rezeki itu bukan hanya uang, Pak. Sehat rezeki. Mobil nggak masuk bengkel rezeki, anak istri sehat rezeki, kita semuanya sehat rezeki. Bayangin, Bu, kalau kita sakit, subhanallah, buat makan aja susah. Ada makanan enak deh, tiba-tiba kita sariawannya 16 di mulut. Jadi kudu bersyukur ini dilanjutin pengajian tiap tahun, terus dilanjutin. Jangan pernah ngerasa kita enggan untuk berbuat baik. Ini ngaji sampai jam berapa? Ya, ini Pak Ustadz dapat mau Pak Ustadz 5 menit lagi ya. Ini saya belum ceramah padahal. Beneran belum ceramah. Ya. Oke, 5 menit lagi terakhir dari saya. Kita introspeksi diri kita masing-masing, bahwa apapun yang kita punya itu bukan milik kita, Bu. Ya, kita harus yakini di dalam hati kita akan kembali sama Allah. Itu cuma ditemenin kain kafan. Ya, mulai hari ini luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, bahwa tidak ada yang kita bawa selain amal kita sendiri. Yang jadi guru yang baik, yang pedagang yang baik, yang jadi karyawan yang baik, yang jadi anak pelajar yang baik. Apapun identitas kita, Bu. Yang terakhir dari saya, Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya luar biasa, Bu, artinya. Pertama saya belajar Bismillah dulu ya, Rahman Rahimnya nanti di lain kesempatan. Ini ngaji nih, baru ngaji nih, ini 5 menit terakhir. Bismillah, Sunan Kalijaga ngajarin kita. Dulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, Bu, ada wali songo 9 wali. Orang Jawa sebelum ngomong Bismillah itu yang kesadaran pertamanya adalah Bismillah.
Apa yang dipilih Pak Ustaz? Kita kudu bisa milah apapun yang terbaik buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Maka sebelum menyebut bismillah, bismillah. Yang kedua, setelah bisa milah, yang kedua adalah bisa milih. Apa yang dipilih Pak Ustaz? Kalau sudah ada pilihan dari yang baik, kita pilih yang terbaik. Kenapa kita pilih yang haram kalau ada yang halal? Itu pilihan. Kesadaran memilah dan memilih itu adalah kesadaran umat muslim sebelum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pertama bisa milah, yang kedua bisa milih, yang ketiga bisa molah malih. Apa itu Pak Ustaz? Hari ini kita cuma sebagai topeng. Ketika di rumah tangga kita jadi ayah, ketika keluar rumah kita jadi karyawan kalau kerja, ketika kita di tempat trotoar kita jadi pejalan kaki, ketika nanti jadi pengurus RT kita jadi pengurus lingkungan. Itu semua permolah malihan hidup kita. Dan ketika kita meninggal kita cuma jadi mayat. Terus apa yang mau disombongin? Setelah bisa milah, yang kedua bisa milih, yang ketiga bisa molah malih, maka yang terakhir ini penting, bisa mulih. Kira-kira bisa pulang nggak kita? Jangan sampai kita mau di sini aja. Pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bismillah, sudah bisa milah, bisa milih, bisa molah malih, yang terakhir adalah bisa mulih. Kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita niatkan di dalam hati kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadiyatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وفضلك مستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من الشاكرين حمدا نعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كملك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنهال بالقول وتنكرز بالقرآن وحسن الخواتم ويستسقى الغمام قيل الهدي ونفاس بيد كل المنة واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, Bu, ini saya mohon punten banget. Kalau doa itu tangannya nggak boleh disejajarkan dengan kemaluan. Doa itu tangannya nggak boleh begini nih. Doa itu tangannya diangkat. Adab sama Allah. Gimana doa kita mau dikabulin kalau kita nggak punya adab sama Allah? Mau ke rumah Pak Camat aja kudu pakai baju yang bagus. Ini mau ketemu Allah, pasang sikap terbaik. Nggak boleh tangan kita disejajarkan dengan kemaluan kita. Jadi kudu diangkat. Anak kecil coba minta jajan sama orang tuanya, Pak jajan, tangannya gini. Sekali minta nggak dikasih, dua kali minta nggak dikasih karena dianggapnya bercanda. Terusan diminta dikasih, dikasih, apalagi Allah. Jadi minta jangan tanggung-tanggung. Allah Maha Kaya. 680 juta masjid kebangun, masjid Al-Ikhlas itu bukan karena Pak Ustadz Rani punya uang, bukan. Seorang miskin, Bu. Yang Maha Kaya itu Allah. Mintanya sama Allah. Ada. Ya ini mah punten, mohon maaf banget. Bukan yang ngeguruin, bukan yang ngajarin, tapi tolong beradab ketika berdoa. Tangannya diangkat. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebenarnya banyak banget yang pengen diomongin. Saya biasa ceramah 3 jam pakai.
kebetulan di Pak Ustadz cuma 1 jam ini acaranya harusnya nih, ini masukkan aja acara maulid besok lagi, tahlilan, yasinan sama aktiba maulid itu pra acara. Jadi jam 8:30 udah acara inti ngaji sama Pak Kiainya naik. Sambutan mah nggak usah banyak-banyak. Ya, tinggal diwakilkan sama sesepuh di sini dan itu sudah ada. Dilaporin juga